Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah. Bertemu lagi dalam channel YouTube dan DM. Perkenalkan, nama saya Dwi Muhammad Rahim, NIM 22811301137 dari kelas A3 semester 3 di IAIN Syah Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kurikulum dan konsep dasar pengembangan kurikulum sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh yang terhormat Bapak Dadan Setiawan MPD. Namun sebelum kita mulai, sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan nanti saya agak terbata-bata ataupun kurang jelas, karena saat ini kondisi saya sedang kurang fit dan tetap harus menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban saya. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk, apa itu konsep dasar kurikulum? Jadi kurikulum atau konsep dasar dari kurikulum sebenarnya adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus digunakan sebagai pedoman untuk melakukan proses pembelajaran baik dari berbagai macam jenis maupun tingkat pendidikan. Dan akan saya sampaikan pengertian kurikulum menurut beberapa ahli. Di sini saya mengutip pengertian kurikulum dari 4 ahli. Yang pertama dari John Franklin, itu berpendapat bahwa kurikulum adalah mata pelajaran. Kemudian pendapat kedua dari Caswell dan Campbell, kurikulum merupakan pengalaman anak yang berada di bawah pengawasan guru. Kemudian pendapat ketiga dari Edward, itu menyampaikan bahwa kurikulum terdiri atas cara yang akan digunakan untuk menyampaikan dan melaksanakan tujuan dari sekolah. Terakhir itu pendapat dari Hilda Tabah, menyampaikan bahwa kurikulum adalah rencana pembelajaran. Yang selanjutnya akan saya sampaikan tentang macam-macam kurikulum yang di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada ideal kurikulum, aktual kurikulum, dan hidden kurikulum. Yang pertama, ideal kurikulum. Jenis kurikulum yang satu ini akan mengikuti arah dan mendekati kesempurnaan dari kurikulum yang nantinya akan diterapkan. Kemudian yang kedua, itu ada aktual kurikulum. Kurikulum aktual atau kurikulum yang nyata pelaksanaannya dan bersumber dari kurikulum ideal sehingga tidak jauh dari tujuan yang diharapkan ataupun yang diinginkan. Kemudian yang ketiga itu ada hidden kurikulum, sebuah kurikulum yang tersembunyi akan tetapi tidak akan pernah hilang dan selalu ada dalam dunia kurikulum. Nah, dari apa yang saya sampaikan di atas tadi dapat kita kesimpulkan bahwa pada intinya konsep dasar kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya atau yang kedua, saya akan menyampaikan dan kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep dasar pengembangan kurikulum. Pengembangan berasal dari kata dasar kembang yang mendapat imbuhan yaitu awalan P dan akhiran an, yang berarti proses, cara, pembuatan, mengembangkan. Dalam bahasa Inggris, istilah pengembangan digunakan kata development dan juga develop. Kemudian proses pengembangan kurikulum itu ada 3. Yang pertama ada desain, implementasi, dan evaluasi. Kita bahas yang pertama. Desain adalah merupakan rencana awal dalam sebuah pengembangan kurikulum atau sebuah perencanaan. Kemudian yang kedua ada implementasi, yaitu pelaksanaan dari apa yang sudah direncanakan atau yang sudah didesain pada awal tadi. Terakhir yaitu evaluasi, itu sebagai bahan pertimbangan setelah dilaksanakan desain dan juga implementasi. Jadi setelah dilaksanakan itu apakah ada peningkatan atau tetap di posisi itu ataupun ada penurunan dalam sebuah kurikulum, nanti akan dievaluasi dalam proses terakhir. Kemudian dalam langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut Sukma Dinata, yang pertama yaitu ada identifikasi kebutuhan pendidikan. Yang kedua ada analisis dan pengukuran kebutuhan.
Yang ketiga ada penyusunan desain kurikulum, dan yang keempat ada validasi kurikulum, kelima ada implementasi kurikulum, dan yang terakhir evaluasi kurikulum. Dalam sebuah pengembangan kurikulum tentunya ada beberapa pihak yang ikut terlibat dan mempunyai peran yang penting dalam sebuah pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama itu ada peran administrator. Nah, administrator ini siapa saja? Itu terdiri yang pertama yaitu ada Direktur Bidang Pendidikan, kemudian ada Pusat Pengembangan Kurikulum, ada Kepala Kantor Wilayah, ada Kepala Kantor Kabupaten, Kepala Kantor Kecamatan, dan terakhir adalah Kepala Sekolah ataupun Kepala Madrasah. Yang kedua yaitu peran para ahli. Jadi dalam sebuah pengembangan kurikulum bukan hanya didasarkan atas perubahan ataupun tuntutan dalam kehidupan masyarakat, tapi juga perlu dilandasi oleh perkembangan konsep dalam ilmu. Kemudian yang ketiga itu adalah peran oleh guru atau peran guru. Kenapa peran guru? Karena peran guru ini merupakan salah satu peran yang sangat penting. Mengapa penting? Karena dalam perencanaan maupun pelaksanaan kurikulum nanti yang akan terlibat langsung itu adalah seorang guru. Dan yang terakhir yaitu adalah peran orang tua murid. Kenapa orang tua murid itu juga penting? Karena dalam sebuah kurikulum, utamanya kurikulum pendidikan, itu harus ada sinkronisasi antara guru dan juga orang tua agar terlaksananya pendidikan atau pembelajaran yang maksimal sesuai yang diharapkan, sesuai yang diinginkan. Nah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Harapan saya apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk para pemirsa semuanya ataupun yang menyimak video saya. Dan tentunya dalam saya menyampaikan itu banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon kepada Bapak dosen untuk bisa melengkapi ataupun menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Dan kepada teman-teman bisa menambahkan atau menyanggah apa yang saya sampaikan pada kolom komentar. Dan terakhir saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah.